Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gim Maldini dari program studi S1 PJJ Manajemen tahun 2024-2025 dengan dosen Bapak Wahyu Purwo Santoso SE MM CFRM CPOD dengan mata kuliah perpajakan. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS perpajakan dengan judul membahas kasus penggelapan pajak oleh jubir Timnas Amin. Pertama, kita masuk dalam latar belakangnya. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kasus-kasus pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, menyoroti tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Selanjutnya masuk dalam rumus masalahnya. Yang rumusan satu adalah apa saja bentuk-bentuk kasus pajak yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rumusan keduanya adalah bagaimana modus operasi yang digunakan dalam kasus-kasus penggelapan dan penghindaran pajak di Indonesia. Rumus yang ketiga adalah seberapa besar dampak kasus-kasus pajak tersebut terhadap penerimaan negara. Rumus yang keempat adalah apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus-kasus pajak tersebut. Rumus yang kelima adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pajak di Indonesia. Rumus keenamnya adalah apa tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak dalam menangani praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar. Dan rumus ketujuhnya adalah bagaimana pengaruh perubahan regulasi perpajakan terhadap upaya pencegahan kasus-kasus pajak di Indonesia. Masuk dalam tujuan penelitiannya. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk kasus pajak yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, termasuk penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan pelanggaran terkait PPh, PPN, serta pajak lainnya. Tujuan kedua adalah menjelaskan secara rinci modus operandi yang digunakan dalam kasus-kasus penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas permasalahan perpajakan di Indonesia. Dan tujuan ketiga adalah mengevaluasi dampak kasus-kasus pajak terhadap penerimaan negara dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, termasuk estimasi kerugian yang ditimbulkan. Tujuan penelitiannya yang keempat adalah mengakui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kasus-kasus pajak, termasuk reformasi kebijakan dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Tujuan kelimanya adalah menilai efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pajak di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh otoritas pajak. Tujuan keenamnya adalah menganalisis tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak dalam menangani praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi dan digitalisasi. Tujuan ketujuhnya adalah mempelajari pengaruh perubahan regulasi perpajakan terhadap upaya pencegahan kasus-kasus pajak dan peningkatan pemenuhan wajib pajak di Indonesia. Tujuan kedelapannya adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif guna mengurangi kasus-kasus pajak di masa mendatang. Tujuan kesembilannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari praktik penggelapan dan penghindaran pajak terhadap pembangunan nasional. Dan tujuan ke-10-nya adalah berkontribusi reformasi pada diskusi akademis dan kebijakan publik mengenai perpajakan Indonesia dengan menyajikan analisis komprehensif berdasarkan data dan kasus-kasus terkini. Masuk dalam pembahasannya adalah salah satu kasus pajak yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Nurdin Rabi, Haris Miaji, juru bicara tim nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 dan baru terungkap pada tahun 2023. Berikut rincian kasusnya. 1. Tersangka dan perusahaan terkait. Nurdin Rabi, Haris Miaji atau ANBC alias IC, Ike Adriani atau IA, PT Luki Mandiri Indonesia Raya atau PT LMIR. Kedua, kronologi kasus.
A. Pada tahun 2019, PT LMIR tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK pada tanggal 25 Agustus 2021. Tersangka tidak menanggapi SP2DK sehingga dilakukan pemeriksaan bukti startup mulai 23 Mei 2022. Selama pemeriksaan, tersangka tidak 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 melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pelunasan kekurangan pajak. Ketiga, tindakan pidana yang diduga adalah penggelapan pajak, tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Yang keempat, proses hukumnya. Penyerahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 27 Desember 2023. Penahanan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Yang kelima, dampak kasus. Kerugian negara sebesar 1.328.418.000. Tersangka dijerat pasal 39 ayat 1 Jo pasal 43 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tersangka juga dijerat pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kasus penggelapan pajak di Banjar, Kalimantan Selatan. Kasus lain yang terjadi pada tahun 2024 melibatkan tersangka AF dan perusahaan PT RRL di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rinci kasus sebagai berikut. Modus operandinya. Tersangka AF melalui PT RRL dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pembuatan ini dilakukan selama periode Oktober 2018 hingga Desember 2019. Yang kedua, nilai kerugian negara. Penggelapan pajak senilai 5,25 miliar. Proses hukumnya, tersangka AF diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 2 Oktober 2024. Penyerahan tersangka dan barang bukti disaksikan oleh tim dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri. Keempat, ancaman hukuman. Pidana panjang paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Denda sebanyak 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Kelima, tindakan penyidik. Pemblokiran 2 bidang tanah milik tersangka seluas 4.316 meter persegi dan 4.062 meter persegi. Pemblokiran 3 buah truk tangki BBM. Dampak penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik penghindaran dan penggelapan pajak memiliki dampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Satu, kerugian negaranya adalah, menurut laporan Tax Justice Network 2020, Indonesia mengalami kerugian sebesar 67,6 triliun rupiah akibat penghindaran pajak korporasi. Kedua, penurunan penerimaan negara, mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi, memperlebar kesenjangan antar kelompok kaya yang dapat memanfaatkan celah hukum dan masyarakat umum. Yang keempat, hambatan pembangunan, menghambat upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah daya saing global, mempengaruhi daya saing Indonesia berada di tingkat global karena keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pajak. Untuk mengatasi permasalahan pajak, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah. Yang pertama, reformasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel melalui sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Kedua, prosedur penyederhanaan. Registrasi pajak yang lebih mudah dapat dilakukan di semua kantor pelayan pajak atau borderless. Penyeragaman jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Ketiga, peningkatan teknologi. Penggunaan akun wajib pajak atau taxpayer account
yang dapat diakses secara berani. Implementasi fitur telah diisikan dalam pelapor surat pemberitahuan atau SPT. Yang keempat, penguatan penegakan hukum. Peningkatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus pajak. Kelima, pendidikan dan sosialisasi. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak melalui berbagai program edukasi. Dengan adanya berbagai kasus pajak yang terungkap dan upaya pemerintah dalam menyelesaikannya, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan di masa mendatang. Oke, masuk ke dalam penutup. Makalah ini telah membahas berbagai kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perpajakan serta dampaknya terhadap perekonomian negara. Kasus-kasus seperti penggelapan dana, penghindaran pajak oleh individu maupun koperasi menunjukkan adanya celah dalam sistem perpajakan yang perlu segera ditangani. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan termasuk reformasi kebijakan, peningkatan teknologi administrasi pajak, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Namun keberhasilan dari langkah-langkah ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak termasuk kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui analisis yang disajikan dalam makalah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kompleksitas permasalahan perpajakan di Indonesia dan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi kontribusi positif dalam diskusi akademis maupun praktis terkait isu perpajakan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus perpajakan Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum dan sistem pengelolaan perpajakan. Kasus-kasus penggelapan dan penghindaran pajak yang melibatkan individu, koperasi besar telah menyebabkan kerugian cukup besar bagi negara. Modus operandi yang semakin canggih dan kompleks menuntut adanya peningkatan dalam deteksi dan pencegahan oleh otoritas pajak. Upaya pemerintah melalui reformasi perpajakan, penerapan teknologi baru, dan peningkatan kerjasama antar lembaga menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, efektivitas dari langkah-langkah tersebut masih perlu tingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sarannya adalah 1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaporan pajak dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum untuk menindak pelanggaran secara lebih efektif. Yang kedua adalah optimalisasi teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak harus terus ditingkatkan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak serta mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Ketiga, pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya penerapan pajak dan dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap pembangunan nasional. Yang keempat, kerjasama internasional. Mengingat banyaknya kasus penghindaran pajak lintas negara, pemerintah harus meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi praktik tersebut. Yang kelima adalah reformasi kebijakan pajak. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan perpajakan agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan digitalisasi. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan efisien sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah referensi sumber penelitian dilakukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan atau pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.